Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Warta Lisan, Minggu 14 Februari 2021. Visi GKI Jember, gereja yang mewartakan kasih Allah kepada diri, sesama dan dunia. Matius 22 ayat 37-40. Tahun ini kita berada di misi ketiga, yaitu gereja, aku, sesama, dan dunia. Mengembangkan gereja yang menyalurkan kasih Tuhan bagi alam sekitar. Yang pertama, ibadah reflektif Rabu Abu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 18.30. Dapat diikuti dari channel YouTube GKI Jember. Renungan firman akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Maria Gamaliel. Kiranya menjadi perhatian kita bersama dalam mempersiapkan diri memasuki masa-masa Prapaskah 2021. Yang kedua, ibadah minggu ini 14 Februari 2021 dilayani oleh Saudara Hans Christian Hardy dengan liturgi khusus dalam peringatan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, juga Tahun Baru Imlek 2572, serta Minggu Transfigurasi. Ibadah khusus hari ini senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang ketiga, ibadah tanggal 21 dan 28 Februari 2021 akan diadakan secara onsite atau live streaming. Umat yang rindu untuk hadir dan mengikuti ibadah di gedung gereja dapat mendaftar diri melalui koordinator rayon masing-masing dengan tetap mengikuti protokol dan prosedur kesehatan yang berlaku di era pandemik COVID-19. Tuhan memberkati dan menjaga kesehatan kita sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Ni hao, saudaraku terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas bulan dan musim yang baru, atas keindahan semesta dan keluarga yang paut berpadu. Bahkan semua nyata dan sempurna kala Sang Cinta menjadi manusia. Haleluya, pujilah. Kidung Jemaat 1 ayat bait pertama dan kedua.
datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Sang Cinta yang mempersekutukan kita turun bagi saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, minggu ini menjadi momen yang spesial dalam tatanan liturgis gerejawi. Kita merayakan yang namanya Minggu Transfigurasi. Jadi saat Yesus dimuliakan sebelum memasuki saat-saat penderitaan guna menunjukkan cintanya pada manusia, pada Bapak Ibu semua, pada saudara dan juga saya. Selain itu dalam kalender kita, minggu hari ini juga dekat dengan perayaan Imlek dan juga Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Maka semua menjadi utuh dan indah. Kita mau supaya kita sama-sama menerima angpau berupa penyertaan kemuliaan Tuhan yang mengasihi dan menguatkan kita dan juga keluarga kita di kala pandemi ini, kala pandemi COVID-19 ini. Semua itu adalah berkat yang tak terkira, yakni cintanya bagi Bapak Ibu dan juga saya. Mazmur 50 ayat yang ke-15 mengatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Maka dari itu mari kita bersama beserta dan juga berseru berserah merendahkan diri dan bersimpuh di dalam rasa cinta kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, dalam hujan kami bersenandung, dalam diam kami termenung. Kepada siapa lagi kami berlindung? Kami sadar akan kehidupan yang berat. Sungguh, karena itu juga kami kadang tak taat. Seringkali berucap jahat, pura-pura padat padahal tersesat. Kami menyepelekan perintah-Mu ya Tuhan, Sang Pemberi rahmat. Bapa, di dalam tunduk dan hormat kami berdoa. Kami sadari dan kami akui bahwa hidup yang Tuhan beri masih sering kami sepelekan. Cinta-Mu ternyata masih bertepuk sebelah tangan, tak kami hiraukan. Hingga beban berat menekan dan kami berseru, "Di mana Engkau Tuhan?" Di hadapan tahta cinta-Mu kami mengaku, ternyata kami yang masih gagal, tidak bisa menjadi contoh dan teladan dalam keluarga, di tengah lingkungan kerja dan relasi sosial, bahkan di tengah-tengah gereja dan persekutuan. Kami gampang sekali berlaku seakan-akan aku di sini yang paling beriman, aku di sini yang paling rajin persekutuan, aku di sini yang paling gemar baca firman. Tapi dengan penuh sesal kami mengaku bahwa semua tidak sesuai dengan kenyataan. Maka jamahlah kami dengan cinta-Mu yang kudus, dan mampukan setiap kami untuk terus melangkah dalam iman di sepanjang jalan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam penyertaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Setelah bersama-sama mengakui dosa kepada Tuhan, sekarang mari kita menerima berita anugerah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian juga kita yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan
Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk meminta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa membaca firman-Mu lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu bisa membimbing kami, supaya kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi juga memeliharanya dan menghidupinya di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan firman kita hari ini diambil dari Markus 9. Markus pasalnya yang 9, ayatnya yang kedua sampai dengan 9. Dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat ini, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Titanic, Bapak Ibu. Titanic itu bercerita tentang cinta yang mengorbankan. Kenapa bisa itu menjadi contoh saya dalam perenungan firman kita hari ini? Karena dalam cerita Titanic itu Jack dan Rose di saat-saat terakhir mereka berdua, mereka berada pada sebuah sebilah kayu gitu. Jacknya udah di dalam air, terus si Rose-nya kayak gelantungan di kayu tadi, ngambang gitu. Sendirian Rose-nya. Itu padahal kayunya bisa muat buat berdua, Bapak Ibu, cuman si Rose-nya sendirian karena Jack-nya nggak mau Rose-nya kedinginan. Wah, itu kan berarti cinta yang mengorbankan, asik. Pengorbanan cinta. Nah, cerita dari James Cameron ini mengajarkan kita untuk selalu ingat kalau cinta itu nggak sekedar memiliki, namun juga melepaskan. Kalau cinta itu ikhlas, tidak mau kayak ngebela diri. Kalau aku ini korban, aku ini loh yang paling terluka. Karena dalam cinta juga keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Itu mengapa kita harus siap untuk bertahan. Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Tentunya Bapak Ibu lagi di rumah, ya kan? Saya sapa dulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita sapa dulu satu-satu. Rayon 1, 2, 3, mana suaranya? Tidak terdengar apa-apa tentu Bapak Ibu. Namun saya yakin Bapak Ibu semua di rumah semangat. Sekarang rayon 4, 5, 6, mana suaranya?
Tentu sama, tidak terdengar apa-apa Bapak Ibu. Namun saya yakin dalam hati saya yang paling dalam, Bapak Ibu semua semangat. Puji Tuhan, semoga sehat semua Bapak Ibu di rumah. Semoga semuanya semangat, karena di hari ini merupakan hari yang indah, di mana ada 3 event besar Bapak Ibu. Yaitu apa aja? Yang pertama ada Imlek, ya kan? Sekarang udah ada angpau di mana-mana, bajunya nuansa merah nih, dasi saya juga merah, ya kan? Terus juga ada lampion di mana-mana. Kayak di Jember belum ada ya lampion-lampion gitu. Kalau di Jakarta ada tuh di PRJ Bapak Ibu namanya. Lampionnya di mana-mana gitu, merah-merah, ada yang gambarnya barongsai, ada yang gambarnya naga-naga gitu. Keren. Kalau oh iya, terus event yang selanjutnya Valentine tentunya. Valentine, hari kasih sayang. Nanti Silver Queen ya kan, udah di depan Indomaret, bisa langsung dibeli. Terus juga ada bunga-bunga di mana-mana. Tetapi nggak cuma 2 event itu doang Bapak Ibu, nggak cuma Imlek sama Valentine doang. Tetapi ada event ketiga, ada momen ketiga yang perlu kita sama-sama dalami dalam minggu ini, yaitu Minggu Transfigurasi. Dalam kalender gerejawi, minggu ini merupakan Minggu Transfigurasi ya. Kita sudah tahu gitu, Imlek itu kan tahun baru dalam kalender Tionghoa. Kalau Valentine ya hari kasih sayang. Tapi kita mungkin belum tahu apa sih itu transfigurasi. Untuk melihat lebih jelas, supaya perenungan kita makin jelas hari ini, mari kita sama-sama mendalami firman Tuhan yang ada di Markus, yang tadi kita baca sama-sama. Markus ini merupakan Injil paling tua Bapak Ibu. Tapi kenapa Matius duluan yang ditulis di dalam Alkitab? Wih. Ya enggak sih, itu karena dia ditulis sekitar tahun kehidupan para rasul, Markus ini. Jadi bisa diperkirakan gitu penulisan Injil Markus ini kapan. Jadi kira-kira ya tahun 30-40 pada saat kehidupan para rasul juga. Karena penulis Markus ini merupakan anak rohani atau juga penerjemah dari Petrus, dari Rasul Petrus. Nah, kenapa Matius duluan kok yang dikanonisasi akhirnya di dalam Alkitab itu Matius duluan gitu? Karena bapak-bapak gereja seperti Agustinus dari Hippo itu mengira kalau misalnya Matius duluan. Kan teknologi belum secanggih sekarang yang bisa tahu kalau misalnya naskahnya Injil itu dari tahun kapan, begitu. Nah, untuk itu kita sekarang mau belajar dari Markus. Markus 9 ini diawali dengan sebuah kisah di mana setelah pengajaran Yesus yang dapat kita lihat dari Markus 8 tadi. Jadi setelah hari ke-6 setelah pengajaran Yesus di Markus 8, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Markus 8 itu kayak gimana nadanya. Pada saat itu Yesus pergi ke gunung bersama dengan Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Gunung ini juga kalau dalam bahasa Yunaninya namanya Oros, gunung tuh. Jadi bukan bukit ya, tapi gunung yang memang gunung yang tinggi gitu. Dan gunung ini juga dalam tradisi Yahudi maupun Yunani merupakan tempat yang sakral, tempatnya para dewa atau tempatnya para ilah gitu. Dalam tradisi Yunani dan juga Yahudi, kan kalau Yunani ada gunung Olympus, ada, kalau di Yahudi ya ada tempat penyembahan para ilah tuh di Gunung Horeb, Gunung Sinai kan begitu. Mereka juga merupakan rombongan yang sendirian ke gunung. Maksudnya tuh nggak ada lagi rombongan selain mereka. Soalnya kan murid-murid lain juga masih di bawah. Yesus cuma ngajak 3 orang itu doang, Yohanes, Yakobus, sama Petrus. Mereka naik ke atas gunung, lalu tiba-tiba Yesus berubah rupa. Kalau di Markus dikatakan pakaiannya berkilat-kilat. Kalau Matius mengatakan kalau pakaiannya menjadi putih dan bersinar terang, disertai detail juga wajahnya yang bersinar layaknya matahari. Dan keduanya menuliskan bahwa itu semua terjadi di depan mata mereka. Jadi kita bisa bayangin gitu visualnya, tiba-tiba jubahnya Yesus berubah menjadi putih berkilat-kilat gitu kan, mereka silau gitu. Visualnya kayak gitulah kira-kira.
Dan frasa di depan mata ini juga bukan merupakan bukan sesuatu yang cuman lewat gitu aja, tetapi frasa di depan mata ini merupakan tanda bahwa murid-muridnya dan Yesus ini berjalan sangat dekat, atau bisa dibilang gak ada jarak di antara mereka gitu. Yesus pun tetap memperlakukan mereka sebagai murid, namun juga sebagai teman seperjalanan. Jadi bukan sebagai prajurit penjaga yang menjaga tuan bangsawan gitu. Kalau misalnya prajurit penjaga sama tuan bangsawan kan kayak ada jarak gitu. Prajuritnya di mana, terus juga bangsawannya ada di mana gitu untuk menjaga jarak. Di sini momen di mana Yesus melepaskan sisi manusianya dan menunjukkan kuasa kerajaan Allah. Itu nama momennya transfigurasi tadi. Ia ingin menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan merupakan wujud dari cintanya pada manusia. Yesus juga terlihat bersama dengan Musa dan Elia, yang kedua tokoh ini sangatlah berperan dalam kitab Perjanjian Lama. Di sini penulis Markus ingin menekankan kalau Musa itu jadi simbol Taurat dan Elia ini jadi simbol nabi pada era raja-raja yang suka membenahi berbagai macam masalah gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Yesus sebanding dengan pemegang Taurat dan nabi zaman raja-raja. Keren kan? Kemudian Petrus ngomong, "Rabi atau guru, kami sangat bahagia kami buatkan kemah ya untuk engkau, untuk Elia dan Musa." Ngomongnya sih bahagia, padahal kan kita bisa lihat di setelahnya. Kalau Yesus itu dan penampakan kedua Musa dan Elia itu membuat Petrus ketakutan, membuat para murid ketakutan. Tetapi untung saja ada suara dari awan berkata demikian, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini kalau di Matius ngomongnya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Gitu. Sama dengan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena ditunjukkan bahwa sampai saat ini pun karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu merupakan dorongan dari Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang setia juga menemani perjalanan mereka semua. Tapi kenapa Yesus melakukan itu? Karena murid-muridnya ini gak ngerti, Bapak Ibu. Murid-murid itu gak ngerti, gak mau merubah pandangan tentang Mesias gitu. Kita sebut saja di sini pengharapan mesianiknya para murid. Pengharapan mesianiknya para murid ini masih politis. Pokoknya Yesus itu gede, Yesus itu agung, Yesus berkuasa, siapa aja bakal kalah. Tentara Romawi yang menjajah atau pemerintahan bakal dilibas habis sama Yesus. Maunya para murid seperti itu. Ya dalam satu sisi benar, tapi kan kalau dilihat secara militer atau politis ya nggak gitu sebenarnya Tuhan Yesus itu. Mereka mau supaya Mesiasnya tuh kayak Daud, Mesiasnya tuh seperti Salomo, seperti raja-raja yang agung gitu. Tapi bisa kita lihat di sini, muridnya nggak mau menanggalkan pemikiran yang itu. Muridnya nggak mau menanggalkan pemikiran lamanya. Mereka masih nggak mau merubah pola pikirnya, masih belum bisa menerima perubahan. Ini kita bisa lihat di pasal 8 ayatnya yang ke-31 ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus ditarik sama Petrus di ayat yang ke-32 nih. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus lagi ngajar, ditarik sama Petrus karena menurut Petrus itu tidak sesuai dengan pemikirannya tentang Mesias. Loh kok Mesias dibunuh, loh kok Mesias dicaci, Mesias malah nggak disukai oleh tua-tua. Ini kenapa menurut Petrus? Mungkin juga kalau kita jadi Petrus, iman kita akan goncang pada saat itu kalau kita punya ekspektasi terhadap sesuatu, namun ekspektasinya ini tidak sesuai dengan kenyataan atau realitanya. Iman para murid waktu itu jadi goncang.
Karena mungkin saja mereka bertanya, apakah ini benar Mesias yang dijanjikan? Apakah ini benar Mesias yang diwacanakan Tuhan dan dinubuatkan para nabi? Tapi kok kenyataannya begini, beda. Sedih. Dunia sudah mereka tinggalkan untuk ada bersama dengan orang ini, bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus sebagai gurunya. Mereka mengorbankan pekerjaannya, bahkan mereka juga meninggalkan keluarganya. Bisa kita lihat kemarin di khotbahnya Pak Andreas Daud ya, yang waktu kemarin itu beliau menjelaskan tentang bagaimana para muridnya ini meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu mengikut Kristus. Tapi itu pemikiran awalnya para murid. Di sini ya imannya jadi goncang lagi karena Yesus ngomong kayak gitu. Mereka mengorbankan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Itu sirna semua karena mengikuti Yesus. Ironisnya menurut mereka Mesiasnya tuh nggak sesuai dengan mereka, apa yang mereka harapkan gitu, apa yang mereka ekspektasikan. Bukan Mesias yang keras, militan, bahkan nggak kayak raja, nggak kayak Daud sama Salomo. Bahkan bisa kita lihat juga di sini keegoisan Petrus yang mau mendirikan kemah bagi dirinya sendiri, cuman buat orang-orang di situ doang, supaya kemuliaan Tuhan itu yang lihat ya dia doang. Karena Petrus tuh nggak ngerti, tapi malah posesif. Duh, posesif tuh Bapak Ibu. Rasa ingin memilikinya tuh kuat gitu. Cuman buat dia doang, egois. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kemuliaan Tuhan itu juga bisa dilihat nggak hanya di gunung itu. Kemuliaan Tuhan itu nggak sebatas di gunung itu. Ya kita tahu pada saat itu gunung merupakan tempat suci. Tadi saya kan udah kita sama-sama sudah merenungkan itu. Misalnya Elia di Gunung Moria, Musa di Sinai, Abraham di Horeb. Tapi Yesus mau supaya kemuliaan Tuhan yang ditampakkan lewat cinta bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, melampaui tempat suci. Dalam perikop ini kita juga bisa melihat bagaimana Yesus memperlihatkan keilahiannya dan menampakkan diri bersama dengan Musa dan Elia. Jadi di sini ia ingin menunjukkan kepada kita kalau aku juga Mesias. Mungkin caraku ini nggak sama dengan membelah laut, menebar tulah kepada musuh, mengubah tongkatku menjadi ular, merubah sungai menjadi darah seperti yang Musa lakukan. Atau bahkan juga menghidupkan anak yang mati sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, menasihati pemimpin atau raja-raja dan membenahi segala sisi politik, sosial, budaya, kepercayaan bangsa Israel seperti apa yang Elia lakukan. Yesus ingin memberitakan kasih. Yesus itu punya cara sendiri dalam memberitakan kasih tadi. Yesus punya cara sendiri dalam menjadi Mesias. Dengan cara mengasihi segala ciptaan Tuhan, mencintai semua ciptaan Tuhan tanpa menyekat-nyekat. Tanpa menyekat-nyekat, hei orang Samaria, hei engkau orang Farisi, hei engkau orang Eseni, Saduki dan berbagai golongan Yahudi lainnya. Tapi semua dicintanya. Yesus Mesias dengan segala karya keselamatan yang ia tunjukkan dengan cinta kasih. Kayak dia tuh ingin menunjukkan, ini loh caraku tuh beda, tolonglah ngerti. Di konteks kita juga, di konteks jemaat, kita kerap kali melihat ada Petrus-Petrus lain. Ia dekat dengan Tuhan atau merasa demikian. Ia selalu ke gereja berefleksi tiap hari saat teduh, tetapi maksa. Pokoknya GKI Jember harus kayak gini, ekspektasiku seperti ini, ya harus terlaksana. Dan ini semua aku lakukan karena aku cinta GKI Jember. Sabar dulu. Diperiksa dulu perlahan-lahan. Apakah itu cintamu yang membara atau ego yang membuat kamu sengsara?
Soalnya ya kita tahu Tuhan Yesus pasti bisa dengan segala mukjizat dan karya Tuhan mengalahkan orang-orang yang gak suka sama dia, orang-orang yang gak sepemikiran, orang-orang yang gak sepemahaman sama dia. Tapi caranya beda. Ia gak mementingkan egonya sendiri. Bahkan dengan cinta ia bahkan berubah. Tuhan yang berubah menjadi manusia. Transfigurasi ini jadi tanda dari kemuliaan Tuhan menjadi ekspresi cinta Tuhan kepada kita semua, kepada manusia. Ya kalau di Imlek itu menjadi angpaunya, kalau di Valentine itu menjadi bunganya kepada kita semua. Apalagi kalau kita ingat sama-sama, ia melakukan hal ini semua sebelum minggu sengsaranya dimulai. Ya nggak kerasa juga saya di sini udah 2 bulanan Bapak Ibu, banyak yang kita bareng-bareng jalanin. Baik Bapak Ibu yang intens ketemu saya atau jarang, atau mungkin juga belum pernah. Pasti punya kesan tersendiri di beberapa waktu ini. Apalagi lagi berat seperti ini COVID, kita sama-sama ngerti nggak bisa ketemu satu sama lain. Bahkan juga Bapak Ibu nggak bisa ketemu keluarga besar atau nongkrong bebas sama teman-teman. Tapi seperti sisi lain dari cinta, di balik indahnya cinta pasti ada sebuah kesedihan, pasti ada sebuah perpisahan. Jadi saya izin pulang dulu Bapak Ibu, nyelesain S1 dulu nih. Semoga Bapak Ibu semua urip mulyo, sehat-sehat semuanya. Tetap ingat akan cinta Tuhan yang mengubahkan. Dan tetap ingat ia nggak bakal berhenti mencintai Bapak Ibu semua. Jadi tetap cintailah Tuhan. Amin.
Umat Allah terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang terkasih, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk kami saling berdoa satu sama lain. Di Minggu Transfigurasi ini, di hari kasih sayang ini, dan juga di Imlek ini, kiranya kami bisa bersama-sama bersekutu untuk mendoakan saudara-saudari kita, khususnya bagi anak Iren yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan berkati supaya saudari Iren ini bisa tetap semangat, Tuhan memberi kesehatan dan juga kekuatan supaya dia tetap semangat untuk menjalani hidup. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Ibu Lindawati, Ibu Karmila, Ibu Obed, Ibu Wola, Ibu Lili, Ibu Liu, Ibu Evelyn, Ibu Siambaton, Ibu Endang, Bapak Suparno, Bapak Gusairi, Bapak Dani Sunario, dan Bapak Hadi Wiluyo. Kiranya Bapak yang senantiasa temanin, Bapak yang senantiasa peluk, Bapak yang setiasa rangkul dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami juga sama-sama mau berdoa untuk Pendeta Maria Gamaliel dan juga Pendeta Michael. Kami berdoa bagi mereka dan juga beserta keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, melindungi Pendeta Maria, Pendeta Michael beserta keluarga. Tuhan juga yang memberi semangat supaya mereka tetap semangat untuk berpelayanan melayani gereja GKI Jember ini. Kami juga bersama-sama ingin berdoa untuk pembangunan kota Jember. Kiranya Tuhan yang memberkati segala aspek yang membangun kota Jember ini, dari pemerintahan, dari segala kuli-kuli proyeknya juga. Tuhan yang memberkati supaya pembangunan kota Jember ini bisa menjadi kota yang lebih indah lagi, menjadi kota yang toleran satu sama lain. Apalagi bagi pemerintah bangsa dan NKRI ini, kiranya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati supaya tidak ada yang memecah belah lagi Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan yang persatukan kami semua. Bagi kondisi pandemi COVID-19 ini, kita semua tahu kita lagi berat-berat semua Tuhan ini. Banyak usaha yang tutup, kita mau makan malam juga susah karena PSBB. Tapi Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan kiranya Engkau yang peringati masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kami bisa saling menjaga satu sama lain. Demikian doa syafaat kami Tuhan, yang kami satukan dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami
Majelis dan Jemaat GKI Jember mengucapkan terima kasih kepada Saudara Hans Christian Hardy yang telah menjalani praktek stase sejak awal bulan Oktober sampai dengan 11 Februari. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Cinta yang tulus di dalam hatiku, cinta itu telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, sebab telah kau sinari dengan kasih-Mu. Oleh karena cinta yang bersemi dan hati yang mekar kembali, karena cinta Tuhan kepada kita, marilah kita nyatakan syukur padanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian syukur, Dikau Allahku sembah. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengajarkan kami makna cinta, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau beri. Terima kasih atas limpah rahmat yang telah mencukupkan kami dengan segala berkat dan penyertaan. Kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kami apa artinya memberi, supaya kami bisa mengikuti teladan-Mu dan persembahan kami bisa menjadi layak untuk kebesaran nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingatlah, Tuhan rela menjadi manusia, mengorbankan anaknya bahkan untuk menebus dosa kita. Tuhan rela turun ke dunia untuk menjadi teladan hidup yang benar. Tuhan bahkan mau untuk mencintai kita dengan rela menjadi cinta itu sendiri. Maka dari itu mari kita kembali kepada Tuhan dan mencintai Dia untuk selama-lamanya.
Saudara-saudara, kita diutus menjalani hidup dalam perjuangan cinta kita. Namun layaknya kasih seorang ibu kepada anaknya, demikian juga Tuhan akan melengkapi kita dengan berkat dan cintanya. Maka bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Amin.